Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir sedalam 1,5 meter kembali merendam Malinau Kota. Warga Lingkar Tambang di Berau tuntut keadilan kepada pemerintah kabupaten. Penjual hewan kurban resah, peminat hewan kurban di Samarinda menyusut. Menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1446 Hijriah, angka penjualan hewan kurban di Samarinda masih minim. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penjual kurban mulai diliputi kecemasan. Mereka khawatir hewan kurban yang umumnya didatangkan dari luar daerah itu tak laku. Pedagang menjadi resah karena kondisi seperti ini tidak biasa dirasakan. Biasanya, hewan kurban sudah ramai dipesan oleh pembeli sepekan sebelum Hari Raya. Untuk kali ini, hingga mendekati pelaksanaan Hari Raya Kurban, angka penjualannya masih sepi. Dari Sulawesi aja Pak ya? Mamuju. Oh Mamuju. Nah, untuk prediksi Pak, tahun ini Pak seperti apa penjualan Pak? Kayaknya sepi. Sepi Pak. Belum ada yang laku. Oh ada penurunan. Baru 15 mungkin. Oh, oke, siap. Agak sepi kayaknya. Agak sepi. Karena perusahaan-perusahaan belum ada yang datang. Oh perusahaan belum datang Pak ya? Oh. Biasanya itu perusahaan banyak yang datang juga besar. Sepi kayaknya. Dan mudah-mudahan nanti sudah dekat rame. Amin. Berapa tahun sudah dekat rame kan? Biasanya gitu. Biasanya kurang 3 hari itu baru rame. Sementara petugas gabungan yang datang ke lokasi penjualan hewan kurban menemukan hewan kurban yang menderita dehidrasi dan flu. Diduga kondisi tersebut terjadi akibat para pedagang kurang memperhatikan kesehatan hewan. Umumnya sih ada dehidrasi yang kita dapati tadi. Jadi kita sudah memberikan saran ke pedagang supaya untuk senantiasa diperhatikan soal kebutuhan hewannya. Kemudian ada beberapa yang kondisi seperti flu tadi, mungkin karena hujan panas. Tapi sudah dijelaskan dari perlakuan pedagang bisa lebih sehat. Mungkin itu antisipasinya itu Pak ya? Iya. Saat ini Pak ya? Yang pastikan hewan itu kan ada juga yang perlu kebutuhan yang kita perhatikan. Bukan cuma sekedar pelihara dan dapat duitnya, tapi selalu dia harus perhatikan kebutuhan lainnya. Seperti dia harusnya di bawah naungan. Di sisa waktu yang ada, petugas meminta para penjual memperhatikan kesehatan hewan kurban. Ini dimaksudkan agar hewan kurban ini selalu dalam kondisi prima. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kapal patroli polisi Baladewa 8002 bersiaga di wilayah Kalimantan Timur. Kapal yang dilengkapi berbagai senjata itu ditugaskan untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan perairan. Agar tugasnya bisa dijalankan dengan baik, kapal ini pun dilengkapi teknologi canggih, mulai dari navigasi, radar, hingga Automatic Identification System atau ACE, serta peralatan komunikasi modern. Terdapat 26 personel yang bersiaga selama 24 jam dengan dipimpin komandan kapal. Panat 1 KP Baladewa, Ibda Krisnawijaya mengakui kapal tersebut mulai bertugas di Kalimantan Timur pada bulan Mei 2025. Untuk kapal Baladewa berada di perairan Kalimantan Timur itu berada pada bulan Mei kita bertugas.
Kemudian untuk kapal Baladewa bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah perairan Polda wilayah Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur. Artinya sistem kerjanya seperti apa, Pak? Untuk sistem kerjanya kami menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di sini di wilayah perairan wilayah Kalimantan Timur. Artinya bukan hanya Samarinda ya? Bukan hanya Samarinda. KP Baladewa 8002 merupakan kapal patroli milik Direktorat Kepolisian Perairan, Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri. Kehadirannya diharapkan mampu memberi rasa aman bagi masyarakat pesisir, pelaut, dan seluruh pengguna transportasi laut di Kaltim. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Aksi pebalap cilik Balikpapan ini memukau penonton. Meski masih kanak-kanak, aksi mereka memukau saat mengendarai sepeda motor mini. Saling salib mewarnai sepanjang latihan yang digelar di sirkuit buatan, tepatnya di halaman parkir gedung BSCC Dom Balikpapan. Pembina Balikpapan MotoGP Mini menyatakan latihan seperti ini rutin digelar. Intensitasnya semakin meningkat jelang pelaksanaan Kejut Pro Mini GP Seri 3 yang rencananya akan digelar bulan Juni 2025. Ini rutin sih, karena mau persiapan event juga. Jadi kita persiapan di Kaltim ini ada Kejut Pro ya. Jadi ada seri, jadi ya kita lanjut lah. Seri 1, seri 2, seri 3. Kebetulan seri 3 di Balikpapan di Dom tanggal 31 Juni. Persiapan khusus sih ya biasa ya anak-anak kan trek, jadi menghafal trek aja sih. Itu aja biasa. Ada kendala nggak sih Bang untuk mendidik anak-anak usia dini ini? Sangat berkendala. Kendalanya apa ya Bang? Kendalanya ya karena mereka belum memahami ya apa yang kita beritahu, mereka belum menangkap apa yang kita beritahu lah. Jadi yang bisa kita ini jadi kemauan anak-anak harus kita tangkap lah. Oh, berarti gitu. lebih ke komunikasi sebenarnya. Betul, komunikasi. Bagi orang tua, pelibatan anaknya di kegiatan semacam itu hanya untuk mengikuti keinginan sang anak. Setelah melihat talenta anaknya, mereka pun mengaku senang. Rasa bahagianya bertambah karena pembina MotoGP Mini menyediakan tempat khusus untuk berlatih. Ingin anak-anaknya karena sering lihat kedua melihat anak-anak latihan, jadi dia juga pengen mau latihan. Oke, sudah berapa lama ikut komunitas ini Bang? Ini belum nyampe setahun, Belum nyampe setahun. masih yang 4 bulan 5 bulanan. Si Jojo main motor. Oke, kalau boleh tahu nih budget untuk keseluruhan dari pemakaian pakaian sampai kendaraan kira-kira berkisar berapa sih Bang? Aduh, nanti hitung ya Mbak. Ya lumayan lah buat anak aja, buat anak aja. Ada kendala nggak sih untuk anak sendiri atau untuk abang selaku orang tua ngebina ini? Ya kalau untuk anak-anak ini kan tergantung moodnya dia aja. Kita nggak bisa maksain. Kalau moodnya dia lagi pengen latihan, enggak ya enggak, itu aja. Untuk wilayah Balikpapan, anggota MotoGP Mini saat ini sebanyak 10 anak dengan rentang usia antara 6 hingga 11 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.